Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas tentang sifat jeleknya amarah, yakni ketika rasa amarah itu tidak terbendung, dimungkinkan akan berbuat atau berucap sesuatu yang diharamkan. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang tercelanya sifat zolim. Kata zolim mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Kata ini sering dipakai dalam kehidupan untuk menunjukkan seseorang yang telah dianiaya orang lain, baik berbentuk ucapan atau perbuatan. Apakah benar demikian? Sifat zolim itu adalah sifat yang tercela. Hal ini bisa gampang disimpulkan dengan disimpannya oleh para ulama di dalam kitab hadis mereka. Seperti oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis tentang zolim ini disimpan olehnya di dalam bab akhlak tercela. Atau menggunakan sedikit akal saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sifat ini tidak baik. Namun, apa dampak dari sifat zolim ini? Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita memperhatikan hadis yang berkenaan tentang sifat zolim ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Umar, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, zolim itu beberapa kegelapan di hari kiamat, muttafaq alaih. Menurut As-Sun'ani, zolim pada asalnya adalah an-naqsu atau pengurangan. Hal ini diperoleh dari firman Allah Ta'ala, kiltal jannataini atats ukulaha walam tazlim minhu syai'an. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 33, yaitu tidak berkurang buahnya sedikit pun, namun buahnya datang dengan penuh. Adapun menurut syariat, zolim adalah lalim kepada yang lainnya atau kepada dirinya juga dengan cara melampaui batas pada apa saja yang diwajibkan atau melanggar pada apa saja yang diharamkan. Kezoliman beredar pada harta benda, dirinya sendiri, dan kehormatan sebagaimana sabda Nabi SAW. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian adalah haram seperti haramnya hari kalian ini. Sedangkan di dalam kitab Taudil Ahkam diterangkan bahwa zolim yaitu melampaui batas ketentuan dan menempatkan sesuatu urusan-urusan bukan pada tempatnya. Dan zolim itu menyerang kepada dirinya sendiri, kehormatan, dan harta benda. Dan zolim yang paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan penerangan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguhnya syirik itu kezoliman yang paling besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Dan sungguh zolim itu terjadi disebabkan karena gelapnya hati. Dari dua definisi di atas, kita dapat memperoleh bahwa pertama, zolim terjadi karena gelapnya hati. Kedua, kezoliman itu terjadi bukan saja antara sama manusia, namun kezoliman itu juga terjadi manusia kepada Allah dengan cara melampaui batas apa yang diwajibkan atau melanggar apa yang diperintahkan. Ketiga, zolim itu menyerang dirinya sendiri dan kepada orang lain, baik kehormatannya atau harta bendanya. Hadis di atas menjadi salah satu dalil haramnya berbuat zolim, dan keharamannya itu meliputi setiap kezoliman. Dan zolim yang paling besar adalah syirik kepada Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya syirik itu kezoliman yang paling besar. Hukum haram ini diperoleh karena adanya peringatan bila melakukannya, yaitu beberapa kegelapan di akhirat. Adapun maksud beberapa kegelapan, menurut As-Sun'ani ada 3 pendapat, yaitu pertama, kegelapan dalam makna yang hakiki, yakni si pelaku akan mengalami kegelapan pada hari kiamat kelak, yang ia tidak memperoleh petunjuk jalan di mana orang-orang yang beriman mendapatkan cahaya pada hari kiamat, yang membawanya kepada petunjuk jalan karena tangan-tangan perilaku mereka dan keimanan mereka. Kedua, kegelapan di sini adalah dahsyatnya bencana yang akan menimpa,
Sebagaimana penjelasan kata zolim dalam firman Allah Ta'ala, katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut. Quran Surat Al-An'am ayat 63. Makna zulumatil bari wal basri, dahsyatnya bencana daratan dan lautan. Ketiga, maksud kegelapan di sini adalah kiasan untuk siksaan dan hukuman. Dari ketiga pendapat di atas, meskipun ada perbedaan pendapat, namun ada kesamaan sama-sama sifat zolim itu akan mendapatkan kerugian bagi orang yang melakukannya. Peringatan atas sifat zolim pun lebih tegas diterangkan oleh sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang zolim kepada saudaranya, maka halalkanlah darinya sebelum diambil kebaikan-kebaikannya. Jika baginya tidak ada kebaikan-kebaikan, maka diambil dari kejelekan-kejelekan saudaranya, lalu dilempar dipindahkan kepadanya." Kata az-zulmu bermakna umum. Hal ini bisa dibuktikan dengan penggunaan alif lam li jinsi yang melekat kepada kata tersebut. Oleh karena itu, zolim diperuntukkan kepada orang lain, baik keadaannya itu orang muslim, munafik, atau kafir sekalipun, dan diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Hal ini diutarakan pula oleh As-Sun'ani. Hadis ini menunjukkan haramnya berbuat zolim. Pengharamannya mencakup semua aspek, baik dari segi harta, jiwa, dirinya sendiri, dan kehormatan, terhadap orang-orang mukmin atau orang kafir, atau terhadap orang yang fasik. Hadis tersebut bermakna perintah untuk meninggalkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadis yang lainnya, yakni ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus suha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Akhrajahu Muslimun. Berjauh dirilah dari zolim, karena kezoliman itu beberapa kegelapan di hari kiamat. Dan jauhkanlah dari kalian karena sesungguhnya yang demikian itu telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Kata ittaqu itu bentuk dari fi'il amar atau kata kerja yang menunjukkan perintah, yang pada pokok fi'il amar itu menuntut untuk melaksanakan suatu perbuatan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa asal pada suatu perintah itu menunjukkan wajib, hingga ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya. Dikarenakan belum ditemukan dalil yang memalingkan dari kadar kewajibannya, maka wajib melaksanakan perintah untuk menjauhi dari sifat zolim. Konsekuensi dari melanggar perintah akan dijatuhi suatu dosa atau hukuman. Bentuk hukumannya dicantumkan sendiri dalam hadis tersebut, yaitu beberapa kegelapan di akhirat. Zolim itu termasuk dosa yang besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan perintah untuk meninggalkan disertai dengan ancaman bagi orang yang melaksanakannya. Al-Utsaimin berpendapat bahwa peringatan berbuat zolim, sebab Nabi SAW apabila menyebutkan ancaman terhadap suatu amal, maka sungguhnya amal tersebut lebih berat daripada larangan saja. Ketika Nabi melarang suatu tanpa menyebutkan ancamannya, maka amal tersebut termasuk kepada dosa-dosa yang kecil. Namun, apabila beliau menyebutkan ancaman, maka amal tersebut termasuk kepada dosa yang besar. Adapun cangkupan pengharaman zolim kepada jiwa dirinya sendiri, harta benda, dan kehormatan, menurut Al-Utsaimin, contohnya adalah contoh zolim kepada harta benda adalah ketika manusia berpura-pura kepada manusia yang lainnya apa yang bukan miliknya. Yang kedua, ketika manusia mengingkari apa yang wajib atasnya. Yang pertama, ia berpura-pura kepada orang lain bahwasanya dia mencari ini dan itu. Kemudian ia menunjukkan bukti yang kuat atas kepemilikan harta benda. Lalu ia mengambilnya, maka ini adalah pelanggaran karena mengambil apa yang bukan miliknya. Yang kedua, orang yang mengingkari apa yang wajib atasnya, melanggar pada apa saja kewajiban atasnya, maka kedua hal ini adalah zolim. Begitu juga kalau seorang manusia mengambil harta seseorang dengan cara mencuri atau merampas, maka ini pun adalah sebuah kezoliman, sebab ia telah berbuat lalim kepada yang lainnya.
Adapun contoh zolim kepada dirinya sendiri, ketika ia menganiaya dirinya sendiri, seperti memotong anggota tubuhnya, atau melukai anggota tubuhnya, atau mencederai kehormatannya dengan melakukan zina, atau melakukan homoseksual, atau kehinaan yang lainnya. Adapun contoh zolim kepada kehormatan, seperti merusak kehormatannya dengan cara mengumpatnya, atau memfitnahnya, atau selain dari itu. Sifat zolim adalah sifat yang tercela. Zolim yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Ancaman bagi orang yang zolim adalah beberapa kegelapan di akhirat. Haramnya berbuat zolim bukan saja kepada semua umat Islam, namun mencakup orang kafir. Zolim itu bukan saja berbuat lalim kepada orang lain, tapi ia mencakup lalim kepada dirinya sendiri. Seperti ia berbuat zina, pada hakikatnya ketika ia berbuat zina, ia telah zolim kepada dirinya sendiri.